kami selaku penyidik telah selesai melaksanakan rangkaian proses mekanisme restoratif justice. Namun terima kasih juga pada istri saya karena masih mau menerima saya kembali, masih mau memberikan saya kesempatan untuk belajar, untuk berbenah, menjadi kepala rumah tangga yang lebih baik lagi. Sepertinya dari wajahnya Bilar tuh nggak ada penyesalan sama sekali gitu, merasa tegar mungkin atau gitu ya. Kalau memang dia mau memperbaiki rumah tangganya, perbaikilah dirinya sendiri dulu. Untuk masyarakat Indonesia, Didim mengucapkan permohonan maaf karena dari apa yang sudah terjadi, musibah ini mungkin membuat keresahan bagi masyarakat, tapi insya Allah keputusan ini keputusan yang terbaik insya Allah untuk keluarga kita. Lesti Kejora mengeksploitasi anaknya hanya karena ketakutan kehilangan suami. Ya, sekali lagi, karena takut kehilangan suami, karena apa istilah sekarang, bucin. Deretan fakta terbaru kasus KDRT Lesti Kejora yang diduga dilakukan oleh suaminya, Rizky Bilar, masih terus bergulir. Usai resmi didamaikan oleh pihak polisi Polres Metro Jakarta Selatan melalui mekanisme restoratif justice pada hari Selasa 18 Oktober 2022 semalam, status hukum bebas bersyarat Rizky Bilar kini dinyatakan telah selesai. Kabar pihak kepolisian telah meng-SP3-kan laporan Lesti tersebut tentu semakin membuat banyak pihak geram dengan keputusan Lesti. Terlebih baru-baru ini rumah tangga Lesti dengan Bilar menunjukkan tanda-tanda kemesraan lagi. Hal tersebut makin dikuatkan pihak keluarga Bilar yang menyebutkan akan menggelar acara syukuran untuk menyambut kembalinya Lesti ke dalam pelukan Bilar. Beragam respon negatif pun tak bisa diindahkan dari para warga jagat maya. Ketua Koordinasi Emak-Emak Gesrek Leslar dan sederet rekan artis pun sampai angkat bicara. Lantas, akankah keputusan Lesti kembali ke pelukan Bilar menjadi langkah yang tepat? Saksikan selengkapnya hanya di Cumi Camp Indap berikut ini. Hai Cumi Lovers, bersama Cumi Camp Indap kami sajikan kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube ini. Kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Rizky Bilar terhadap istrinya Lesti Kejora kini telah berakhir dengan upaya restoratif justice. Hal tersebut disampaikan oleh Kompol Irwandi Idrus selaku Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan pada hari Selasa malam 18 Oktober 2022 kemarin. Irwandi mengatakan bahwa penyidik telah menghentikan perkara KDRT dengan dikeluarkannya surat perintah penghentian penyidikan atau SP3 karena kedua belah pihak telah memenuhi seluruh persyaratan formil maupun material yang diperlukan untuk melakukan upaya mekanisme restoratif justice. Dengan dihentikannya kasus KDRT ini, Rizky Bilar pun dikabarkan telah dilepaskan dari status hukumnya sebagai terlapor pelaku KDRT dan tidak perlu lagi menjalani agenda wajib lapor. Lantas, akankah langkah ini menjadi pilihan yang tepat bagi masa depan Lesti Kejora? Dan seperti apa pula Komnas Perlindungan Anak melihat drama rumah tangga yang sudah dipertontonkan Lesti dan Bilar di depan publik itu? Yang kami nyatakan pada malam hari ini, proses mekanisme restoratif justice telah selesai kami laksanakan. Mungkin seperti itu, rangkaian-rangkaiannya kemarin kami telah melakukan pendampingan kepada saudari Lesti melalui P2TP2A, dan pada malam hari ini kami bersama Sekjen MUI selaku tokoh agama yang beliau melihat proses perdamaiannya seperti apa, dan alhamdulillah syarat material formil yang diatur dalam Perpol nomor 8 tahun 2021 terkait restoratif justice sudah kami penuhi, dan alhamdulillah sudah kami nyatakan selesai.
Kalau dia yang lebih cenderung ke pasal 44 ayat 4, bahwa ini adalah masuk kepada delik aduan, maka case close. Tidak ada perdebatan bahwa perkara ini mutlak harus dihentikan. Ya kan? Tapi kalau ternyata dalam melakukan penahanan, contoh seperti itu ya, dalam melakukan penahanan kemarin itu menggunakan pasal 44 ayat 2, ya kan? Dengan ancaman hukuman 10 tahun, maka ini masuk delik biasa, ya kan? Yang secara norma ini nggak bisa dilakukan penghentian perkara dan perkara harus jalan, kan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau dia pasal 44 ayat 2 yang dikenakan dan ini masuk delik biasa, bisa nggak sih dilakukan pemberhentian perkara atau perkara harus diteruskan? Ya, kami nyatakan demikian. Karena diatur dalam Perpol nomor 8 tahun 2021 tentang restoratif justice, memberikan rasa keadilan kepada seluruh pihak. Jadi permasalahannya berhenti sampai di sini, termasuk masalah wajib lapor udah nggak ada lagi. Jadi dengan adanya selesai permasalahan ini, ya selesai semua permasalahan hukum pidananya yang ada di Polres Jakarta Selatan. Pada malam hari ini kita berkumpul di tempat ini. Kita tadi telah menyaksikan dan juga memberikan nasihat-nasihat kepada Mas Rizky Bilar dan juga Mbak Refti, agar supaya amanah yang Allah berikan kepada mereka berdua dapat dijaga dengan sebaik-baiknya, dan hal-hal kejadian yang pernah dilakukan dan terjadi harap diambil pelajarannya untuk semuanya, dan mudah-mudahan kedepannya keluarganya kita doakan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ini semua menjadi pelajaran buat kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga kepada istri saya karena masih mau menerima saya kembali, masih mau memberikan saya kesempatan untuk belajar, untuk berbenah, menjadi kepala rumah tangga yang lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan ini menjadi pelajaran yang berharga buat saya untuk terus belajar menjadi manusia yang lebih baik lagi, terus belajar untuk menjadi ayah yang baik buat anak saya, suami yang baik buat istri saya. Dan saya juga tidak lupa untuk mengucapkan mohon maaf juga. Mohon maaf sebesar-besar kepada pihak keluarga istri, ayah mertua saya, ibu mertua saya. Karena saya hampir gagal mengemban amanah yang mereka berikan. Namun saya ingin meyakinkan mereka lagi bahwa saya insya Allah mereka tidak gagal memilih saya sebagai menantunya, tidak gagal memilih saya untuk memberikan tanggung jawab yang besar untuk menjaga istri saya. Dan terakhir, saya ingin mengucapkan terima kasih juga kepada pihak kepolisian yang sudah bekerja dengan sangat baik, yang telah membantu dalam proses mediasi sehingga tercipta kedamaian di antara kami. Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum. Untuk masyarakat Indonesia, Didim mengucapkan permohonan maaf karena dari apa yang sudah terjadi, musibah ini mungkin membuat keresahan bagi masyarakat, tapi insya Allah keputusan ini keputusan yang terbaik insya Allah untuk keluarga kita. Raka peluk dede kak, Raka peluk dede, peluk dong, peluk. Komnas Perlindungan Anak menilai bahwa Lesti Kejora mengeksploitasi anaknya hanya karena ketakutan kehilangan suami. Ya, sekali lagi, karena takut kehilangan suami, karena apa? Istilah sekarang bucin. Sekali lagi, perempuan Indonesia jangan tiru apa yang dilakukan oleh Lesti Kejora hanya karena ketakutan kehilangan suami, mengeksploitasi demi kepentingan anak, lalu mencabut KDRT, kasus KDRT yang sudah dilaporkan ke Polres Jakarta Selatan hanya untuk menakut-nakutin suami. Tetapi justru penegakan hukum harus dilakukan. Itu saya kira yang harus dilakukan oleh perempuan di Indonesia.
Usai menempuh upaya damai atau restoratif justice di Polres Metro Jakarta Selatan sehubungan kasus KDRT yang disangkakan Lesti terhadap suaminya, kemarin nyata-nyatanya Lesti dan Bilar sudah kembali mempertontonkan kemesraan mereka lagi di depan publik, seakan memberikan sinyal jika rumah tangga mereka akan bersemi kembali. Hal itu juga sempat dibenarkan oleh kakak Rizky Bilar, yakni Bobby Rahman, yang menyebutkan jika Lesti dan Bilar sudah kembali tinggal serumah. Bahkan ia menambahkan jika Lesti dan Bilar kini sedang melakukan honeymoon keduanya sambil memperdalam ilmu agama di suatu tempat yang masih dirahasiakan. Tidak hanya itu saja, keluarga juga menyebutkan telah menyiapkan suatu acara syukuran yang belum disepakati waktunya untuk menyambut kembalinya Lesti ke dalam pelukan Bilar. Lantas, seperti apakah pakar pernikahan melihat surat perjanjian yang dituliskan Bilar terhadap Lesti? Dan benarkah niat semula Lesti untuk menggugat cerai Bilar itu kini telah pupus lantaran sikap tulus yang diperlihatkan Bilar terhadap ayahnya, Endang Mulyana? Semua perjanjian yang dilakukan itu kan atas dasar kesadaran kedua belah pihak, si pria dan wanita. Nah, kenapa dilakukan perjanjian? Untuk menghindari nantinya akan terjadi sesuatu permasalahan di masa depan. Nah, itu efektif atau enggak sih? Ya, itu pasti efektif. 50% itu pasti efektif. Kenapa? Kalau misalnya tidak ditaruh perjanjian, nanti si pihak prianya bisa KDRT lagi, bisa melakukan sesuatu hal yang menyakiti lagi kayak gitu. Makanya dilakukan perjanjian tertulis. Tetapi banyak kok ada beberapa pasangan walaupun sudah melakukan perjanjian secara tertulis tetap aja masih seperti itu. Cuma mungkin versinya tidak melukai memakai pukulan, tidak memakai kayak misalnya kekasaran. Terkadang kan melukai juga bisa dari perkataan. Jadi efektif dan nggak efektif itu tergantung daripada orangnya sendiri. Iya, apalagi kan kalau satu permasalahan sudah di blow up, sudah sampai ke publik, ya apalagi sudah sampai ke ranah hukum, memang itu pasti harus ada perjanjian tertulis ke depannya gitu. Tetapi walaupun ada perjanjian tertulis, kalau memang manusianya tipikalnya tidak bisa berubah, ya nantinya akan tetap seperti itu lagi, tergantung daripada orangnya mau berubah apa enggak, seperti itu. Saya yakin juga beliau akan menjadi ayah yang baik juga karena kan beliau punya anak, jadi insya Allah beliau akan memberikan contoh yang baik untuk anaknya. Walaupun kita harus cerai, ya tapi maunya baik-baik lah, jangan sampai kayak gini. Makanya dia pengen nyabut, walaupun sebetulnya ada ketakutan juga kalau nyabut, takutnya misalnya nggak konsisten, ya kan, ini nggak memberikan pelajaran kepada orang yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga, kan banyak lah. Cuman dia mungkin ya ini anak gue. Ya kan, udahlah kalau dia memang mau berubah, ya mau apa, kita bareng lagi. Tapi keluarga sendiri melihat mereka sudah kembali lagi gimana nih Bang? Ya alhamdulillah senang, bahagia kan. Terus serumah lagi nih mereka Bang? Ya pastinya serumah. Di mana Bang? Nggak tahu sekarang di mana. Di rumahnya di Garut. Nggak tahu sekarang di mana, pokoknya di rumah aja, sesuatu tempat. Ya pasti Ani mau kan udah lama nggak ketemu, pasti Ani. Iya namanya suami istri kan udah lama nggak ketemu ya pasti. Alhamdulillah mereka bahagia, baik-baik aja. Oh, ada syukuran juga ya Bang ya? Insya Allah. Syukuran di mana Bang? Medan apa di Jakarta Bang? Apa di rumah Gaharu apa di Bintaro? Penting di rumah aja, nggak tahu. Rumah yang mana Bang? Nggak tahu, penting di rumah aja, ntar pasti tahu lah. Ya Bilar sama Lesti lagi memperdalam ilmu agama, cuma nggak tahu di mana, ada itu aja. Kalau sekarang orang tuanya atau mungkin saya masih belum bisa menerima perdamaian mereka misalnya, ya wajar lah, kitanya ini masih belum hilang kagetnya. Ya kan, shocknya tuh masih belum hilang. Ayah sama Nin, ya ibunya Dede Lesti itu dia masih khawatir, belum percaya sepenuhnya gitu kan. Ntar kalau dia ini kan trauma. Kan takutnya anaknya nanti malu gitu, misalnya punya ayah yang bekas narapidana gitu, nggak ada lagi jejak-jejak digitalnya di media-media. Nah ini membuat Lesti mungkin berpikir bahwa aduh nanti gimana nih nasib anaknya. Jadi dia akhirnya mungkin berkorban dan juga mungkin masih ada rasa cinta juga untuk Rizky gitu ya, dan juga rasa ingin berkorban untuk keluarga dan untuk anaknya juga.
gitu, bahwa dia ingin memaafkan dan ingin mencoba lagi nih hidup bersama Rizky gitu. Tetapi yang ditakutkan gitu ya, menurut saya, karena menurut penelitian itu KDRT itu biasanya berulang-berulang. Terlepas dari keputusan Lesti Kejora untuk berdamai dan membebaskan suaminya dari sangkaan yang sudah ia dan ayahnya laporkan, nyatanya hal tersebut hingga kini masih terus menuai berbagai kecaman dari masyarakat luas. Rasa kekecewaan terhadap keputusan Lesti itu tidak hanya dirasakan oleh para penggemarnya saja. Pasalnya, sederet rekan artis yang awalnya mendukung pun kini terlihat berbalik arah. Hal itu sempat diutarakan oleh para rekan artis yang juga orang terdekat Lesti seperti Dewi Persik, Indra Bekti, Fitri Karlina, bahkan sampai Melanie Subono, yaitu seorang aktivis perempuan, ikut memberikan opininya tentang kehebohan yang terjadi dalam drama rumah tangga yang dipertontonkan Lesti dan Bilar ke khalayak publik. Mereka tidak menyangka Lesti memilih mempertahankan rumah tangganya dan memaafkan Rizky Bilar. Maka seperti inilah Ketua Koordinasi Emak-Emak Gesrek Leslar dan rekan-rekan artis dalam menuangkan rasa kekecewaannya terhadap jalan yang dipilih oleh Lesti Kejora. Orang yang diduga menjadi korban KDRT dan mereka berani speak up, gue selalu berterima kasih. Karena mereka bukan saja menunjukkan bahwa kita bisa melapor, tapi mereka juga menunjukkan bahwa hey, ada proses yang harus lo hadapin. It's not okay untuk melakukan ini ke gue. Setelah gue ngepost itu, banyak banget yang ke DM gue dan segala macam. Ya mbak, aku jadi tergugah sih, apa aku ngelapor aja, yang lihat dia aja berani kok. Nanti gak sih hal-hal kecil seperti itu. Jadi menurut gue, disitulah gue ngomongin terima kasih. Karena lo memberikan contoh bahwa it's okay buat ngelapor. Walaupun di postingan itu juga gue bilang, ya mungkin karena lo punya nama besar, lo cepat ditanggepin ya. Tidak semua orang mengalami hal seperti itu. Kalau lo bukan siapa-siapa, lo gak siapa-siapa, gak secepat itu juga prosesnya. Yang gue tahu dengan mata kepala sendiri. But it's okay, it's a good example. Karena gue tahu juga banyak dari, gak banyak sih, beberapa teman-teman seniman, artis yang gue tahu pun mengalami hal yang sama. Tapi mereka tidak mau melapor. Atau bahkan sudah nyampe ke gue mau, yuk gue dampingin yuk ngelapor. Mereka akhirnya mundur sendiri. Alasannya apa kata orang, apa kata netizen, apa kata apalah, ntar gue kehilangan job, gue kehilangan apa. Jadi ya thank you so much. Kalau ini memang terbukti benar, lo sudah memberikan kekuatan dan konfirmasi kepada banyak wanita yang ada di luar sana. Kita bangganya tadinya tuh dia kan berani speak up gitu, berani melapor gitu. Ya kita jadi termotivasi, jadi jangan takut untuk bersuara gitu. Kalau dapat KDRT kan gitu tadinya. Kecewa ada ya, sedih ada gitu, cuma kan negara kita negara hukum gitu kan, ya biarlah hukum yang berjalan, ya mungkin bisa menjadi pelajaran buat Bilar juga ke depannya, jangan mengulangi lagi gitu, efek jerak lah gitu, walaupun cuma sehari 2 hari ditahannya kan gitu. Bismillah sih nggak akan terjadi lagi ya mas, karena kesempatan kedua kan, karena menurut saya ya yang harus itu tuh lebih baik Bang Bilar tuh cara meredam emosi ke psikolog deh gitu. Iya, karena harus diobatin, karena memang kan temperamental tuh kan bisa ini ya munculnya tiba-tiba gitu. Memang mungkin harus lebih banyak apa ya, mendekatkan diri sama Allah gitu. Kalau bisa sih ke psikolog gitu. Kalau memang dia mau memperbaiki rumah tangganya, perbaikilah dirinya sendiri dulu. Jadi ini biar kalian tahu. Jadi kita itu jangan pernah bermain dengan hukum. Ya, aku kasihan banget sama ayahnya Dede, kasihan banget. Aku seperti melihat papaku sendiri gitu. Aduh ya Allah gitu. Gimana ya perasaan seorang ayah gitu. Nggak ada seorang ayah itu pengen anaknya nggak bahagia. Ayah itu pasti pengennya anaknya bahagia. Aku inget sama papi aku. Cuman balik lagi. Ya namanya orang tua itu pasti tidak akan bisa berkutik. Kalau misalkan orang tuanya itu udah bilang, kalau anaknya itu bilang aku cinta sama dia gitu. Aku cinta sama dia. Jadi orang tua bisa buat apa? Saking sayangnya sama anak. Tapi ya sudah lah ya, itu mungkin sudah menjadi kebijaksanaan dari Dede sendiri sama orang yang dia cintai gitu. Dan hidup itu kan harus memilih, dan pilihan dia
seperti itu. Kita harus hargai aja. Boleh dibilang sih sebenarnya ini cukup disayangkan gitu. Kita banyak orang-orang yang kira dikecewakan dengan hal ini. Namun kan memang yang hidup mereka yang jalanin lah kehidupan ini kan gitu kan. Kita nggak tahu ada apa di balik ini semua. Cuman memang banyak yang mengatakan bahwa ini terlalu cepat begitu untuk mencabut laporannya gitu kan. Nah kita juga bertanya kenapa kok cepat banget, yang mungkin yang sudah stand for Lesti gitu kan, yang udah membuat kayak support yang begitu luar biasa untuk Lesti. Kita udah kayaknya istilah banyak orang yang bilang aduh udah mati-matian gue mencoba untuk mendukungnya, ngebelanya, tapi kok malah dia mencabut ininya sih laporannya gitu. Berarti mending nggak usah bikin laporan deh dari awal gitu. Sepertinya dari wajahnya Bilar tuh nggak ada penyesalan sama sekali gitu, merasa tegar mungkin atau gitu ya. Biar mereka benar-benar merenung dulu. Ini kan banyak sekali ya tidak hanya yang pro tapi yang kontra juga banyak, yang membuli juga banyak. Biarlah mereka berdua introspeksi diri dulu. Mungkin buat yang sudah mengucapkan maaf, buat Dede juga biar cooling down dulu dengan kondisi yang ya inilah ya panasnya tuntutan dari netizen dan segala macam. Tapi ya kembali lagi, mereka yang menjalanin pasti ya aku sebagai kakak ya hanya bisa support dan ya lebih mengawasi mungkin ke depannya seperti itu. Selesai sudah Cumi Lovers. Bersama Cumi Camp In-Depth, kabar lengkap, mendalam dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga share channel YouTube Cumi to Me.